Dan untuk mengulas lebih dalam lagi pemirsa terkait dengan tindakan Amerika Serikat di Teluk Oman dekat dengan Selat Hormuz, di mana ini hubungan Iran dan Amerika Serikat kian memanas di tengah gencatan senjata, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual, di antaranya Pizarro Ghazali Idrus selaku peneliti Asia Middle East Center, kemudian Atika Nur Alami sebagai ahli hubungan internasional dan kepala pusat riset politik BRIN. Halo, selamat petang Bapak Ibu, apa kabar? Ya, selamat petang Mbak Zoya. Selamat petang Mbak Soza. Ya. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Mas Pizarro terlebih dahulu. Mas, kalau kita lihat ya ini kan ada babak baru lagi serangan baru lagi dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan juga Iran. Nah, bagaimana Anda melihat terkait dengan eskalasi terbaru di Selat Hormuz ini? Dan apakah ini akan artinya semakin membuat suasana perundingan putaran kedua yang akan berlangsung di Pakistan ini semakin akan nasibnya sama dengan yang pertama, tidak akan memberikan hasil apapun? Iya Mbak Soza, ya manuver terbaru Amerika Serikat ya di Selat Hormuz ya dengan membajak kapal Iran ini memang tidak memutus total komunikasi diplomasi, tapi ini semakin menjauhkan upaya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Bahkan kalau kita lihat Mbak Soza, Iran sudah mengkonfirmasi dia tidak akan datang ke Islamabad untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat dalam berbagai laporan perwakilan mereka sedang terbang ke Islamabad untuk melanjutkan negosiasi. Artinya kita belum bisa melihat dalam waktu dekat ada terjadi diplomasi yang kita harapkan atau ada titik tengah yang mereka sepakati pasca kegagalan atau deadlock di gencatan senjata fase pertama. Kan rencananya sekarang Mbak Soza ya, kalau kita lihat ya, itu sudah membahas mengenai hal teknis ya. Misalkan bagaimana tentang pengayaan uranium yang diperkaya oleh Iran, yang kedua bagaimana status Selat Hormuz, dan yang ketiga bagaimana hubungan Iran dengan proksi-proksinya. Bayangkan saja mediator Pakistan, Asim Munir, itu Panglima Angkatan Darat Pakistan itu sampai 3 hari loh dia di Teheran ya. Dia berdialog dengan IRGC, dia berdialog dengan para pengambil keputusan di Iran. Begitu juga Perdana Menteri Shehbaz Sharif, dia melakukan tur Timur Tengah ke Turki, ke Mesir. Jadi ada kemudian upaya ataupun upaya untuk memaksimalkan jalur diplomasi itu tetap terbuka, atau kemudian ada beberapa poin yang bisa disepakati. Tetapi dengan manuver terbaru Amerika Serikat yang kemudian tidak hanya membajak, menurut saya Mbak Soza, dia kan sampai ngebolongin ya agar kapal-kapal Iran itu tidak bisa bergerak. Ini kemudian membangkitkan kembali rasa trauma Iran. Kita ingat ya bahwa serangan pada 28 Februari 2025 itu dilakukan Amerika Serikat ketika terjadi negosiasi. Bukankah hal ini yang sama itu terjadi sekarang? Mereka sedang negosiasi atau bahkan sudah dalam detik lagi datang ke Islamabad, karena Mbak Soza, hari Rabu ada deadline terakhir gencatan senjata, ada kemungkinan akan terjadi eskalasi kembali. Makanya kan Pakistan itu betul-betul banting tulang ya bertemu dengan berbagai perwakilan agar kemudian minimal pada Rabu itu gencatan senjata bisa diperpanjang, atau syukur-syukur mereka bisa kembali duduk satu meja membicarakan hal-hal yang kemarin itu belum menemu titik komprominya. Tetapi dengan manuver terbaru Amerika Serikat dan kemudian Iran menutup kembali Selat Hormuz, saya kira negosiasi dalam waktu dekat ataupun kemudian pencapaian beberapa poin yang diajukan oleh Iran dan Amerika Serikat tampaknya semakin jauh dari harapan untuk kita bisa lihat positifnya dalam 1 pekan ini. Begitu Mbak Soza. Baik, nah kalau Bu Atika, apakah Anda memiliki analisa lain atau hampir sama nih melihat bahwa ternyata dengan apa yang dilakukan atau manuver dari Amerika Serikat ini membuat sepertinya perang justru akan semakin bereskalasi dan gencatan senjata yang deadline-nya akan kita lihat di tanggal 22 April besok, di Rabu besok ini justru akan selesai dan tidak akan diperpanjang. Bagaimana, Bu? Iya, saya pikir saya sepakat bahwa memang nampaknya upaya negosiasi ini akan panjang nampaknya ya ke depannya. Tadi sudah disebut bahwa memang ini dikarenakan oleh penyerangan begitu ya dari Amerika Serikat terhadap kapal kargo Tosca begitu ya. Nah ini tentu saja akan berdampak serius juga. Selain itu saya pikir juga kita melihat bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga kerap mengeluarkan klaim-klaim yang mengandung kebohongan begitu ya, yang itu kemudian dikritik gitu oleh para petinggi Iran terkait dengan misalnya Iran akan menghentikan program nuklir, Iran akan menyerahkan hasil pengalian uranium kepada Amerika Serikat dan sebagainya. Ini juga menimbulkan trust issue ya di kalangan Iran terhadap Amerika Serikat, dan juga saya pikir ini juga menandakan bahwa Amerika Serikat ini
melanggar gencatan senjata ya, yang tadi sudah disebut di awal tadi, gencatan senjata yang rapuh ya. Memang Amerika Serikat bukan pihak pelanggar langsung ya, tapi Amerika Serikat berkontribusi ini terhadap gencatan senjata, di mana Amerika Serikat tidak mampu menekan Israel begitu ya untuk patuh pada kesepakatan. Ini ditandai dengan masih adanya militer Israel yang menduduki wilayah Lebanon gitu ya, lalu serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian UNIFIL dan yang lainnya. Dan ini saya pikir tadi beberapa peristiwa diantaranya tentang penyerangan kapal Iran, lalu kemudian blokade angkatan laut Amerika Serikat, lalu kemudian pernyataan-pernyataan atau klaim-klaim Donald Trump yang bernuansa kebohongan gitu, dan juga ketidakmampuan Amerika Serikat untuk menekan Israel ini juga akhirnya memang berkontribusi terhadap prospek perdamaian yang nampaknya akan semakin jauh gitu dan sulit. Demikian, Mbak. Baik, nah kalau kita lihat sebenarnya juga dari awal ya, ketika Trump menyebutkan bahwa pasukan dari militer Amerika Serikat akan melakukan blokade, secara hukum internasional pun ini jelas-jelas melanggar ya, karena kan wilayah tersebut merupakan pelayaran internasional. Nah, saya ingin ke Pak Pizarro, jadi dengan kondisi yang ada saat ini sudah jelas melanggar terkait dan ketentuan hukum internasionalnya, bahkan juga membuat keadaan semakin rumit. Nah, apakah Anda melihat bahwa ini akan semakin bergeser? Kalau kita lihat juga ya terkait dengan informasi yang beredar adalah kapal yang diserang ini ada kaitannya dengan negara Cina. Nah, apakah ini akan semakin bergeser justru ke konflik global dan menyeret negara-negara lain? Pak Pizarro, Anda melihatnya? Mbak Soza, memang blokade yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap Teluk Oman untuk menahan kapal-kapal dari Hormuz keluar, memang kalau saya lihat tujuannya tidak hanya ke Iran, tetapi juga ke Cina. Karena Trump berasumsi bahwa di balik survive-nya Iran, di balik kemudian keunggulan teknologi yang dilakukan oleh Iran, dan di balik masih ada nafasnya Iran untuk kemudian bisa menyerap penjualan minyak, itu tidak lepas dari kontribusi Beijing. Makanya kan Donald Trump beberapa hari lalu mengatakan, jika kemudian Cina terbukti melakukan dukungan suplai militer kepada Iran, kami akan bebankan tarif tambahan sebesar 50%. Menurut saya itu sinyal yang disampaikan oleh Trump kepada Beijing, kepada Xi Jinping, bahwa saya tahu Anda di belakang Iran, dan saya tahu Anda yang selama ini masih memberikan nafas ekonomi kepada Iran, karena ada 1,85 juta barrel per hari minyak yang dijual Iran itu mengalir ke wilayah Tiongkok, kepada wilayah Cina. Yang itu kemudian bagi Trump, ternyata sudah saya gempur, sudah saya hancurkan fasilitas militernya, minimal itu kata klaim Trump, ternyata Iran masih bisa melawan. Ternyata Iran masih memiliki dukungan ekonomi dari Tiongkok. Makanya kemudian diblokade dengan harapan bahwa Trump bisa menekan Xi Jinping, bahwa Xi Jinping tidak lagi bisa menikmati minyak dari Iran, dan kemudian dengan begitu Xi Jinping bisa menekan Mujtaba Ali Khamenei untuk tidak lagi melakukan perlawanan kepada Amerika Serikat, atau kemudian minimal dia mau dalam skenario kesepakatan gencatan senjata yang kira-kira itu tidak merusak nama Amerika Serikat. Tetapi Mbak Soza, jangan lupa Cina itu walaupun Iran menjual 90% minyak itu kepada wilayah Cina, itu hanya 8% dari kebutuhan total minyak yang ada di Cina. Dan jangan lupa Cina sekarang itu juga artinya apa? Artinya Cina itu tidak hanya bergantung kepada minyak dari Iran, dia juga bergantung dari minyak Rusia, dari minyak Amerika Latin, dari minyaknya Afrika gitu. Jadi kalaupun Hormuz ditutup, itu tidak serta-merta membuat kebutuhan minyak dari Tiongkok itu kemudian juga hancur gitu, atau tidak bisa terpenuhi gitu. Karena tadi dia punya saluran-saluran yang lain. Jadi Trump itu salah sasaran. Yang kedua, Cina itu sudah melakukan transformasi energi yang tidak hanya mengandalkan minyak atau energi fosil, tapi udah energi terbarukan. Total Mbak Soza, kalau kita lihat ya, per 2026 ini aja, kebutuhan energi nasional Tiongkok itu 60% udah energi terbarukan, tidak lagi mengandalkan minyak fosil. Dan kemudian dia punya cadangan minyak 850 juta barrel. Karena ini sudah dikalkulasi oleh Cina bahwa serangan Amerika Serikat kepada Iran itu hanya tinggal menunggu waktu, bahwa akan terus terjadi ketidakpastian di wilayah Timur Tengah. Makanya itu udah nyetok duluan sebelum terjadi invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada wilayah Iran. Jadi kalau tadi ada 3 variabel ya, dia tidak lagi mengandalkan hanya mengandalkan minyak dari Iran, dia sudah melakukan energi terbarukan, dan dia sudah punya cadangan minyak 850 juta barrel. Langkah Trump ini salah sasaran menurut saya. Dia keliru, dia kira Cina itu akan melemah. Seperti itu. Dan Cina walaupun sama Iran itu punya hubungan yang sangat dekat, itu kan juga bukan hubungan atasan bawahan.
Iran tetap punya keputusan-keputusan independen yang dia bisa lakukan, walaupun itu ada mungkin dorongan lobby dari Tiongkok seperti itu. Jadi ini yang saya lihat ya, gaya diplomasi Trump itu gaya itu mendikte, gaya itu menekan. Orang itu harus mengikuti apa kemauan dia, orang itu harus mengikuti apa yang dia maukan, yang dia inginkan. Kalau begini, saya yakin Iran tidak akan menyerah. Karena kalau kita lihat ya, ini perang sudah 50 hari. Dia perang Iran sama Irak aja, 8 tahun dia masih sanggup gitu. Ya, apalagi baru 50 hari ya. Selama dia masih, kan kalau kita lihat ya, sekarang menarik Mbak Soza, laporan dari intelijen Amerika Serikat, Iran masih memiliki 70% stok rudal. Ya, jadi belum semua dikerahkan. Artinya apa? Kalau kita lihat Iran ini memang mempersiapkan perang ini secara panjang untuk menguras pertama ekonomi Amerika Serikat, which is sekarang harga bensin di Amerika Serikat naik 50%. Yang kedua, menguras ongkos militernya dia. Yang kalau kita lihat ya sekarang per hari saja ada sekitar 2 miliar US dollar ataupun 34 triliun ongkos yang harus dikeluarkan oleh Washington hanya untuk melakukan serangan kepada Iran. Yang ketiga, ongkos politik. Karena kita mengetahui November nanti ada pemilu midterm election di Amerika Serikat, yang kalau perang ini panjang dan gagal dimenangkan oleh Amerika Serikat, itu akan berdampak terhadap kredibilitas Trump, terhadap reputasi Partai Republik, dan itu juga akan kemudian meruntuhkan dominasi Partai Republik yang selama ini menguasai Kongres, itu kemudian bergeser transformasi politiknya kepada Partai Demokrat yang menjadi oposisinya Trump. Saya kira 3 variabel itu yang sekarang mencoba didorong oleh Iran untuk kemudian mempersiapkan skenario perang ini secara panjang. Makanya kan menarik, Iran itu tidak mau serta-merta dia ikut negosiasi putaran kedua di Islamabad. Karena mereka mengatakan ini merugikan kami. Toh kami udah ke Islamabad sebelumnya, kita berdialog intens dengan Amerika, Amerika tiba-tiba angkat kaki, hanya 21 jam. Defense sanggup bertahan di Islamabad dan kemudian dia akhirnya pergi ke Washington. Kemudian ini terjadi kembali, ini lagi negosiasi, bahkan bukannya lagi negosiasi, hampir bertemu kembali putaran kedua di Islamabad yang direncanakan hari ini atau besok. Tiba-tiba kapal tanker dari Iran yang baru pulang dari Malaysia membawa kapal Tosca itu untuk kembali ke Iran, tiba-tiba dijegat, dibajak, kemudian disita oleh Amerika Serikat. Saya rasa traumatik Iran akan berkali-kali lipat terjadi dan mereka sudah dalam batas sabar, kami tidak lagi mau ditipu oleh Amerika Serikat. Walaupun peluang negosiasi diplomasi masih terbuka, saya kira dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh Trump itu semakin mengecilkan harapan kita Baik, akan terjadi titik kompromi dan deal solution dalam waktu dekat. Baik, analisa yang sangat tajam. Nah, kalau dari Bu Atika, apakah Anda juga melihat dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh Trump, Amerika Serikat dalam hal ini ya, ditilik dari kacamata politik dan juga hubungan internasional, ini semakin menggambarkan bahwa sebenarnya sejak awal Amerika Serikat ini, kalau tadi mengutip apa yang dipakai, kalimat yang dipakai oleh Pak Pizarro ya, bahwa sepertinya Amerika atau Trump ini salah sasaran karena ada Cina yang juga terseret dalam peristiwa ini ya. Nah, ini memperkeruh juga nih, tidak hanya hubungan ataupun eskalasi konflik dengan Iran, tetapi juga dengan Cina. Dan sehingga kalau dilihat secara garis besar lagi, sepertinya Amerika Serikat atau Trump ini sepertinya mulai kebingungan kemana sebenarnya arah ataupun target, dan juga kemana akhir dari semua ini dia ingin tuju. Bagaimana Bu, ditilik dari hubungan internasional dan juga politik ya? Iya, saya pikir ini juga penting menunjukkan ketidakjelasan dalam politik luar negeri Amerika Serikat ya. Bagaimana tadi Trump berupaya menembak ke segala arah begitu kan. Namun ternyata misalnya yang disasar adalah Cina, sementara Cina juga tadi saya setuju bahwa tidak sepenuhnya bergantung pada fossil fuel ya, artinya minyak dari negara-negara Timur Tengah, dari Bahrain, Uni Emirat dan yang lain gitu ya. Dan juga Cina saat ini sedang gencar-gencarnya memang mengutamakan transisi energi gitu. Itu yang kemudian saya pikir akan menjadi kontraproduktif ya kebijakan Trump ini, dan justru malah yang lebih diwaspadai adalah dampaknya terhadap politik domestik dari Amerika Serikat gitu ya. Ini menjadi pertaruhan tadi, apakah di pemilu selanjutnya Trump akan kembali dipilih dan mempertahankan posisinya sebagai presiden atau justru sebaliknya. Karena kalau kita lihat masyarakat Amerika Serikat sendiri juga cukup berani ya dalam mengungkapkan sikapnya dan yang lain, dan ini juga menjadi ancaman penting dan perlu menjadi warning penting bagi Trump. Dan di sini menunjukkan bahwa posisi Amerika Serikat ya sebagai great powers itu tidak serta-merta dia mampu mengendalikan negara lain begitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya hubungan Amerika Serikat dengan atau Trump dengan Xi Jinping ini sedang agak mesra sebenarnya gitu ya, sehingga agak membahayakan juga ketika membuat manuver-manuver yang akan membahayakan hubungan kedua negara. Dan China sendiri kan juga tidak mau terlibat secara lebih jauh ke
dalam konflik ini karena Cina ini sedang mengalami masa-masa emas sebenarnya ini di negaranya gitu ya, pembangunannya begitu pesat dan tentu Cina tidak mau mengorbankan ini semua untuk akhirnya harus menyedot sumber daya ekonomi yang besar untuk terlibat dalam perang ini, sehingga saya pikir di sisi tadi bahwa great powers gitu ya tidak serta-merta mampu mengimpose kekuatannya gitu, apalagi dukungan domestik, dukungan parlemen juga diperlukan gitu ya. Dan ini juga menandakan bahwa negara kecil, kalau kita sebut Iran sebenarnya bukan small state juga, tapi negara yang mungkin tidak sepakat atau tidak berada dalam posisi yang sama dengan US, Amerika Serikat, mereka juga punya mampu gitu ya menyatakan posisinya sendiri, sehingga ini sebenarnya harapan bagi negara-negara yang lain jika mereka mampu mempertahankan posisinya, mampu mempunyai bargaining power yang kuat, itu juga tidak ke suatu hal yang mustahil untuk mereka bisa bebas dari negara besar. Baik. Demikian, Mbak. Menarik untuk kita kaji lagi terkait dengan bagaimana eskalasi konflik di Timur Tengah, apalagi sekarang sudah bergabung pula bersama dengan kita di dialog ini Marsma TNI Purnawirawan Bastari, pengamat militer dari Universitas Pertahanan. Kita akan lihat bagaimana analisa, apalagi juga Iran sudah melakukan serangan balik ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Semesta berpesta, mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta, semesta berpesta. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta, semesta berpesta. Semesta, semesta berpesta. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama dan sekarang kita akan tilik bagaimana eskalasi di Timur Tengah setelah Amerika Serikat melakukan manuver ya di wilayah Selat Hormuz. Sudah ada pengamat dari aspek militer, Marsma TNI Purnawirawan Bastari. Pak Bastari, kalau kita lihat terkait dengan manuver yang dilakukan Amerika Serikat, kemudian juga ternyata Iran langsung membalas dengan melakukan serangan juga. Nah, apakah dari sisi kacamata militer, Pak, dengan dilakukannya serangan, kemudian dibalas kembali, ini masih dalam tataran strategi tekanan terbatas atau sebenarnya sudah kita bisa lihat ini sudah masuk kepada fase eskalasi yang bisa menyeret ke konflik yang lebih luas lagi? Ya, baik, Mbak. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan manuver militernya Amerika Serikat, kemudian juga dibalas dengan oleh Iran dengan parameter yang sama, itu saya melihat memang selama sudah memasuki hari ke-50 ini, artinya peperangan yang tarik ulur seperti ini, kemungkinan akan terjadinya eskalasi yang lebih serius lagi antara dua pihak ini akan menjadi kenyataan. Karena apa? Berbagai macam variabel yang sudah
diberlakukan oleh Trump, baik dari variabel politik, ekonomi, militer, maupun panggungnya dengan sahabat-sahabatnya di Eropa Barat atau NATO itu sudah demikian parahnya. Jadi sebetulnya kalau Trump tidak melaksanakan apa yang dia ucapkan, itu akan semakin menggerus sebetulnya kredibilitasnya di panggung internasional maupun di dalam negerinya untuk menghadapi midterm election bulan November nanti. Jadi saya pikir 60% ini akan terjadi kalau tidak disepakati dealnya 0% pengayaan uranium oleh Iran. Dan itu pun sangat ditentang oleh Iran. Satu-satunya yang mungkin bisa akan menjadi titik temunya yaitu adalah bahwa uraniumnya Iran itu dikirim ke Rusia, kemudian pengayaan itu ditekan sedemikian rendahnya sehingga tidak bisa melaksanakan pengayaan itu. Itu yang kira-kira dikehendaki oleh Amerika, khususnya oleh Israel terhadap eksistensi daripada ancaman yang mereka anggap dari Iran itu. Baik, tapi Pak Bastari, kalau tadi Pak Pizarro mengatakan sebenarnya meskipun sudah lebih dari 50 hari kurang lebih terkait dengan eskalasi ini berlangsung, tetapi seperti kekuatan militer dari Iran tidak habis nafasnya, masih panjang nafasnya. Anda melihat memang sepertinya Iran sudah mempersiapkan diri sematang mungkin melihat bagaimana sosok dari Trump dan juga bagaimana serangan-serangan yang terjadi. Sebenarnya Iran justru lebih mapan ya, makin kesini makin bisa mengantisipasi segala hal yang bisa terjadi terkait dengan eskalasi militer tersebut. Betul. Kalau dari catatan yang saya miliki, bahwa pucuk rudalnya Iran itu masih menyimpan sekitar 1.800 pucuk rudal yang siap untuk digunakan. Belum lagi terhitung yang drone-drone Shahid 136-nya, kemudian yang dimiliki oleh para proksinya yang di seputaran Israel, yaitu yang di Lebanon itu adalah Hizbullah, kemudian yang di Palestina itu adalah Hamas dan Houthi. Jadi itu akan merupakan nafas perlawanan yang masih akan panjang bagi Amerika dan kedepannya. Ditambah lagi dengan sekutunya yang tidak bersedia untuk membantu di dalam peperangan ini. Jadi kekuatan Iran ya yang realnya saja itu masih bisa untuk melawan, walaupun ya di dalam gencatan senjata yang 14 hari sampai 2 hari Rabu besok ini kan kedua belah pihak sebetulnya mengambil keuntungan dari reloading munisi yang sudah depleted selama ini. Baik, nah kalau begitu sambil kita melihat bagaimana sebenarnya nanti keberlangsungan dari perundingan di Pakistan di putaran kedua ini. Bu Atika, apakah masih terbuka sebenarnya meskipun Iran sudah bilang ya kalau mereka tidak akan mengirimkan perwakilan, tidak mau berunding. Sementara Amerika Serikat sudah mengirimkan, sudah sedang OTW katanya ya. Jalur-jalur diplomasi dalam persoalan ini masih bisa menjadi pintu untuk bagi kedua belah pihak duduk bersama dan juga untuk mencapai kata sepakatan, atau seperti apa kira-kira solusi yang paling realistis ketika kondisi saat ini? Iya, kalau kita bicara kemungkinan tentu mungkin saja ya Mbak, siapa tahu di detik terakhir dari delegasi Pakistan gitu berhasil meyakinkan Iran untuk bisa ikut hadir di Islamabad ya. Namun demikian dari pernyataan terakhir juru bicara Kementerian Luar Negeri kan sudah jelas ya menyatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi begitu ya. Nah ini saya pikir dalam hal ini mungkin upaya yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak tentu saja dari Pakistan sendiri harus mampu sebagai mediator begitu ya, mampu meyakinkan Iran untuk bisa hadir dan bagaimana mencapai kesepakatan seperti yang dijanjikan secara win-win. Begitu juga Amerika Serikat, saya pikir ini juga perlu untuk menahan diri gitu ya, dan kemudian menghentikan blokade angkatan laut yang selama ini memang menjadi penghalang, dan tentu saja kemampuan untuk mengendalikan atau menekan Israel ya dalam kaitan gencatan senjata di Lebanon. Itu yang saya pikir beberapa hal yang bisa dilakukan. Memang upaya diplomasi itu masih mungkin terjadi gitu ya. Karena yang saat ini yang kita lihat ini sebenarnya kan adu permainan, adu kekuatan yang berisiko tinggi dari kedua belah pihak ya.
Iran menggunakan Selat Hormuz ini sebagai alat tawar-menawar gitu ya terhadap blokade Amerika Serikat dan meminta kompensasi dari akibat perang. Sementara dari AS sendiri ini menggunakan kekuatan lautnya untuk mencekik ekonomi Iran dan juga Cina ya. Tadi kita sudah sempat discuss dan memaksa bagaimana konsesi terkait dengan nuklir ini bisa diselesaikan. Namun demikian, ya pembicaraan diplomatik masih berlangsung begitu ya. Kita lihat ke depannya ya. Namun kalau melihat situasi yang berkembang, nampaknya masih agak panjang nih, negosiasinya masih akan alot begitu ya untuk bisa menghadirkan Iran ke Islamabad. Baik, nah kalau Pak Pizarro, apakah Anda memiliki pandangan lain pada permainan adu kekuatan tingkat tinggi ini? Kan menuju ke Rabu itu kurang lebih masih 2 kali 24 jam ya kalau kita lihat dengan waktu di Indonesia. Apa saja masih bisa terjadi? Nah, kira-kira change-nya masih ada nggak sih Pak? Tiba-tiba mungkin Iran memberikan suatu syarat ataupun ada suatu hal yang terjadi sehingga akhirnya perundingan putaran kedua di Islamabad ini mungkin bisa saja berlangsung. Ya, mungkin yang paling memungkinkan ya, Soza ya, dalam 2 kali 24 jam ini ialah perluasan gencatan senjata ya, artinya waktu untuk gencatan senjata ditambah lagi ya, mungkin 3 hari, 4 hari atau seminggu ya, karena tampaknya untuk menghasilkan negosiasi yang proper dalam pertemuan ini, kayaknya saya melihat chance-nya sangat tipis. Kalaupun mau dipaksakan akan terjadi negosiasi kembali di Islamabad, hasilnya tampaknya minim. Ya, akan negosiasi hanya meminim hasilnya itu tidak benar-benar maksimal karena ini terjadi di tengah ketegangan, terjadi ketika Iran sudah mulai tidak lagi percaya kepada Amerika Serikat, which is dia pun juga kemarin ke Islamabad itu juga setengah hati karena di internal dari masyarakat Iran sendiri itu menolak mereka untuk melakukan negosiasi kepada Amerika Serikat karena tidak bisa dipercaya, dan faksi IRGC pun juga menyatakan lebih baik mereka itu bertempur ketimbang mereka hanya bernegosiasi dan tidak mendapatkan keuntungan. Jadi menurut saya itu tadi skenario pertama akan ada perpanjangan gencatan senjata, skenario kedua negosiasi dipaksakan tapi minim hasil. Kemudian yang ketiga ialah ada negosiasi tapi tidak langsung ya Mbak Soza ya. Karena kalau kita sekarang ada beberapa mediator sebenarnya tidak hanya Pakistan tapi juga Turki ya yang sekarang mencoba melakukan komunikasi kepada dua negara ini. Ya Pakistan ke Amerika Serikat, kepada Iran, Turki pun juga sama. Mungkin saja ada negosiasi tapi tidak secara langsung. Tidak seperti di Islamabad di mana G-Defense itu one by one dengan Abbas Araghchi, kemudian juga Galibaf one by one dengan Steve Witkoff. Tampaknya kalau kemudian tidak ada keajaiban di detik akhir, kemungkinan paling itu negosiasi berlangsung tetapi indirect talks ya. Negosiasi secara tidak langsung yang ditengahi oleh tadi beberapa negara-negara tadi. Kemudian yang keempat ialah variabel yang keempat ya, atau kemungkinan keempat ialah kembali ke eskalasi perang. Kayak gitu. Karena kalau kita situasi di lapangan sekarang, Israel kembali menyerang Lebanon, ya. Kemudian Amerika Serikat kembali menyerang kapal tanker Iran, ya. Walaupun ini belum eskalasi besar, ya. Tetapi kalau ini tidak bisa ditahan, kalau kemudian terjadi radikalisasi antara kedua belah pihak, bukan tidak mungkin, ya, serangan ataupun konflik yang sebelumnya berlangsung begitu panas, itu bisa kembali terjadi. Apalagi kalau kita lihat, sekali lagi kita lihat gaya-gayanya Trump itu tidak kemudian mencoba mengendurkan, dia justru melakukan blokade kepada Strait Hormuz itu untuk menekan Iran. Karena gayanya diplomasi Trump itu bukan untuk mencari titik kompromi, tetapi zero sum game. Kami menang, Iran kalah, dan itu akan dia jual kepada para pendukung di Amerika Serikat. Itu yang kita khawatirkan, Mbak Soza. Ini menjadi last card, kartu terakhir bagi Amerika Serikat ya kemudian untuk melakukan negosiasi kepada Iran. Begitu juga Iran, ini menjadi the last chance untuk mereka negosiasi sebelum kemudian akhirnya mereka berperang kembali. Tinggal kemudian bagaimana Teheran dan Washington menafsirkan eskalasi ini. Apakah mereka ingin eskalasi lebih besar yang dampaknya pasti kepada ekonomi global termasuk Indonesia dan juga dampaknya kepada situasi di kawasan. Begitu Soza. Baik. Memang ini sepertinya Amerika Serikat dan Israel sekutunya ini ya. Justru mereka yang bolak-balik melakukan perjanjian, tapi justru mereka lagi yang melakukan eskalasi, manuver-manuver dalam setiap perjanjian yang mereka coba lakukan ya. Nah, kalau begitu dari aspek militer, Pak Bastari, dengan adanya kondisi yang cukup kontradiktif ya, di mana untuk perundingan ini Amerika Serikat tetap mengirimkan tapi melakukan blokade, tetapi Iran juga sudah menyatakan tidak akan mengirimkan. Nah, Anda melihat dengan presiden-presiden yang ada sebelumnya, Pak, apakah sebenarnya Amerika Serikat juga tengah menyiapkan lagi justru opsi-opsi penyerangan atau manuver-manuver lain ketika nanti perundingan lagi berlangsung? Ya, satu kunci Mbak, kalau menurut saya itu. Apabila Amerika bisa mengendalikan hasrat keamanan, ya, hegemoni daripada Israel di Timur Tengah, itu pasti akan ditemukan titik temu untuk ke arah perdamaian. Ini persoalannya, kepentingan daripada hegemoni Israel di Timur Tengah itu sepertinya tidak bisa ditawar-tawar. Nah, kekhawatiran Amerika
misalnya terhadap senjata nuklirnya Iran, itu sebetulnya bisa dieliminir sama Amerika. Tetapi tidak sama halnya dengan kekhawatiran daripada Israel. Nah, negara sebesar Israel itu, kalau menurut perhitungan bahwa 450 kg itu bisa membuat 6 pucuk hulu ledak nuklir bagi Iran, itu sudah lebih daripada cukup untuk menghancurkan Israel. Disinilah yang membuat Israel itu menuntut penuh, tidak ada kompromi sama sekali untuk menurunkan titik pengayaannya sampai 0. Produksi daripada senjata nuklirnya Israel, Iran. Sementara Iran itulah deterren yang paling dia bisa andalkan untuk eksistensi daripada bangsa dan negaranya di tengah ancaman negara besar dan negara seperti Israel yang sudah disinyalir memiliki pucuk-pucuk senjata nuklir yang siap untuk digunakan ketika suasananya terjepit. Baik, baik. Meskipun lokasi perang ini, eskalasi ini jauh, tetapi ternyata dampaknya sangat nyata seperti yang Pak Pizarro katakan, dan juga kemungkinan besar masih akan terus semakin menegang, semakin panas. Lantas yang terakhir mungkin Bu Atika, dengan kondisi yang ada saat ini, bagaimana Anda memprediksi dan juga menganalisa terkait dengan keamanan dan juga harga energi serta jalur perdagangan dengan ketegangan yang terus bereskalasi saat ini? Apalagi di Indonesia kita melihat hari ini saja ada pengumuman terkait dengan kenaikan harga energi dari jenis tertentu. Kemarin juga ada informasi terkait dengan jenis energi tertentu yang sudah naik lebih dahulu. Silakan. Iya, baik. Memang ini akan berdampak sangat luas ya Mbak terhadap kondisi perekonomian. Yang pertama terkait dengan energi, pastinya ada kelangkaan global, lalu bahkan penjatahan bahan bakar di beberapa negara termasuk di Indonesia sendiri gitu ya, dan kemungkinan gangguan kilang dan yang lain gitu ya. Memang ada fasilitas pipa, tapi kan memang kapasitasnya juga terbatas gitu ya. Lalu secara ekonomi ini kan juga efek dominonya terhadap komoditas lain ya, seperti pupuk, aluminium, petrokimia, ini juga perlu diperhitungkan gitu ya. Lalu resiko inflasi yang mungkin lebih tinggi, dan bahkan ada beberapa artinya awak kapal ya, ABK gitu ya, pelaut yang terdampar di wilayah seputar Selat Hormuz gitu ya. Baik. Dan ini bahkan disebut jadi seperti penjara terapung gitu ketika ada banyak ABK yang tidak bisa, kapalnya tidak bisa bersandar. Itu beberapa kemungkinan dampak yang lebih luas, dan termasuk saya pikir untuk Indonesia sendiri. Baik, baik. Kalau gitu kita akan nantikan bagaimana eskalasi konflik ini berjalan. Besar harapan sebenarnya tidak semakin terus memanjang ya, karena dampaknya sangat terasa tidak hanya bagi mereka yang ada di sekitar kawasan. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik dan juga tajam, Pak Pizarro, Pak Bastari, dan juga Bu Atika. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.